Jadi manual 2 hari pertama itu kita belajar kompas brewing. Jadi kalau hasil seduhan kamu dapatnya asin gitu, apa yang kamu putar dari kompas. Yang hasil seduhanmu pahit, nah ada tuh tekniknya. Bagaimana rasa pahit itu hilang, manis begitu. Coba sekarang buat. Halo semua, selamat pagi. Saat ini saya sedang berada dengan Dr. Erwin. Ya, beliau ini kalau saya bilang manusia super lah. Manusia super segalanya, multi talent. Dia tidak hanya seorang dokter, dia juga seorang ahli perkopian. Kemudian juga fotografer, bahkan juga YouTuber. Jadi semua ada di dia ini. Ya, saat ini saya sengaja datang ke tempat beliau di apa namanya nih? Workshop lah. Workshop ya. Tempat beliau melatih banyak calon-calon barista di Jambi. Dan namanya saat ini sudah cukup dikenal luas di kalangan dunia perkopian di Jambi. Apalagi di kalangan kawan-kawan yang punya kopi shop ya di Jambi ya. Beliau ini seorang dokter umum, masih muda, ganteng, dan tajir. Amin. Amin. Tetapi di balik kesibukannya sebagai dokter, dia masih punya keinginan meluangkan waktunya untuk mengajarkan ilmu pengetahuannya kepada generasi muda, terutama dalam hal keahliannya tentang mencicipin kopi. Ya, Dok, saya ingin tanya ini, profesi Anda tuh selain dokter itu kopi kaper atau kaper kopi? Iya. Itu apa sebenarnya? Makhluk apa itu? Tolong jelaskan dulu. Jadi sebenarnya kopi kaper itu diambil dari istilah kapernya. Jadi kaper itu kalau di kopi-kopi sekarang, yang kopi-kopi specialty ya, ada yang istilah mungkin sering dengar cupping kopi begitu. Nah, cupping itu mencicip. Mencicip ya, bukan cicip kan? Iya. Jadi yang dicicip apa? Tentang cita rasa dari kopi itu sendiri. Termasuk memberi deskripsi ini kopi rasanya apa, termasuk juga nilainya berapa. Jadi mengenali daerah asalnya juga. Iya. Jadi kan gini, beda ditanam, beda tumbuh atau beda asal tuh kopi tumbuh, biasanya punya cita rasanya yang beda. Oh, misal daerah pegunungan tuh beda dengan di daerah pantai gitu. Lain. Oke, begini misalnya, coba kan jelasin. Arabica ya kan. Kopi itu kan ada banyak ya spesiesnya. Ada Arabica, ada Robusta, terus ada Liberica, dan ada Excelsa. Nah, yang famous, yang ibaratnya yang jadi primadona ini masih di kopi Arabica untuk yang biasa sering di cupping sama orang atau dicicip sama orang-orang itu. Kenapa kopi Arabica? Karena kopi Arabica itu dia punya spektrum rasa itu lebih kaya. Nah, mulai dari rasa seperti bebungaan atau kita sebutnya floral atau flowery, rasa seperti buah-buahan tropis, buah-buahan seperti berry, kemudian ada juga seperti rempah-rempah yang cenderung spice pedas seperti cengkeh ataupun kayu manis dan sebagainya. Ada juga yang tes kopi atau rasa kopinya itu tebal seperti kacang-kacangan atau biasa kita sebut dengan nati. Nah, itu termasuk dalam termasuk dalam spektrum rasa-rasa yang berpotensi muncul pada satu jenis kopi. Dan itulah tugas kaper tadi. Nah, jadi tugas kaper itu buat mendeskripsikan itu, termasuk memberikan nilai. Karena kan ada kopi specialty kan. Kenapa dibilang specialty? Karena dia punya nilai tersendiri. Nah, bagaimana buat bisa tahu ini nilainya berapa? Nah, itu gunanya kaper. Jadi dia yang menilai itu kopi. Oke, Anda dulu kan sekolahnya SMU ya? SMA, iya SMU, terus nyambung ke kuliah di kedokteran. Kapan belajar ilmu kopi? Ini seru nih. Di mana belajarnya? Jadi sejarahnya dulu waktu masih kuliah itu saya kan suka bisnis, karena saya kan bukan termasuk
orang tua saya bukan bonafit lah untuk hal finansial, dan saya juga kuliah di kedokteran, jadi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari finansial saya bisnis. Iya. Dulu pernah bisnis elektronik seperti sambil kuliah ya, nyambi ya, cari uang sendiri gitu ya. Terus kemudian dulu waktu itu jatuhlah, ibarat kena racunnya lah di kopi pada saat lihat komunitasnya, lihat orang-orangnya yang bergelut di bidang kopi, tertarik di situ. Kopi itu ini apa? Beda loh, komunitasnya lain ya gitu. Cara mainnya juga beda dan cukup unik lah gitu. Iya. Akhirnya bahkan sampai ke tingkat elit. Nah, iya maka itu. Jadi berbeda dengan bisnis-bisnis yang lain gitu. Iya. Setelah saya ulik-ulik, saya coba. Justru waktu saya mulai ngopi itu pada semester 2 kuliah, itu baru mulai ngopi. Sebelumnya saya bukan pengopi. Nggak suka minum kopi malah? Enggak. SMA malah nggak ngopi. Karena mau belajar ilmu ini tadi. Nah, jadi karena kan dulu kita tahu dulu kopi itu kan ya kita tahu lah ya, kalau orang Jambi kalau udah bicara kopi pasti kopi yang satu itu, kopi gunting itu. Tapi setelah tahu yang beginian, ternyata kopi itu nggak semuanya kayak kopi yang kita kenal dulu, kayak kopi gunting dulu. Nah, terus yang mengajari Anda itu siapa? Nah, akhirnya otodidak dulu. Otodidak dulu, ngumpul dengan komunitas, browsing di internet pasti itu, lihat YouTube dan lain sebagainya. Referensi saya dulu adalah beberapa figur di YouTube atau di internet yang selalu jadi acuan saya pada saat itu. Hingga akhirnya tahun 2016 waktu pada saat kopi Kerinci atau kopi Jambi lagi booming dan menang juga di salah satu kompetisi nasional malah. Jadi kita dari komunitas mulai intens komunikasi sama petani-petani di Hulu, khususnya di Kerinci. Pada saat itu sama Pak Triono juga. Nah, sampai akhirnya ketemu sama mereka, kita kenal lagi dengan pegiat-pegiat kopi nasional. Nah, disitulah mulai diseriuskan. Akhirnya saya bukan kuliah, ambil sekolah kopi khusus di Kaper atau di Sensory Olfactory di Caswell, Caswell Kopi Kampus di Jakarta. Dan ya alhamdulillah sampai sekarang lah. Belajar jadi itu pelan-pelan sih. Memang sih nggak instan. Sampai dapat sertifikat ya. Sampai dapat. Sebenarnya sertifikat tuh karena kewajiban kan, jadi harus punya. Karena sertifikat kompetensi itu kan? Iya, kompetensi. Jadi, barista juga. Ini double semua ini. Jadi anak-anak muda ini perlu meniru beliau. Apalagi di tengah kondisi seperti ini harus banyak skill. Iya benar. Oke, nah terus apa keistimewaan profesi ini? Profesi kaper ya, tadi ya. Oke, pertama gini, di kopi itu profesinya kan banyak gitu ya. Iya, ada barista, ada brewer, penyeduh, terus ada sensory, ada green grading, ada roaster. Kenapa saya ngambil sensory? Karena sensory itu yang dimainkan itu indera pengecap sama indera penghidup. Nah, kenapa saya tertarik? Kalau hidungnya bermasalah, tidak mungkin bisa ini. Kenapa saya tertarik itu? Karena ini masih berkaitan dengan bidang saya di medis. Iya. Dan setelah saya ulik-ulik, hampir semua teorinya itu sudah saya pelajari di semester 2 kuliah dulu. Jadi kalau belajar sensori itu sama dengan saya belajar. Sensoring di sini maksudnya apa? Sensori pengecap, indera pengecap sama indera penghidup itu sama saya dengan belajar lagi masalah anatomi dan fisiologi tubuh manusia, terutama berkaitan dengan itu ya. Terutama di bagian indera pengecap sama indera penghidup. Karena kan lidah kita itu sejatinya itu sudah dibagi. Ada yang sensitif terhadap rasa manis, rasa asin, rasa asam dan pahit. Nah, kaper itu inderanya itulah yang diandalkan. Oke, udah berapa tahun ini? Kalau untuk ikut jadi kapernya itu baru sekitar 2 tahun ya. Ini udah kemana-mana kan melatih orang segala macam. Tapi kalau mulai merintis kopi, ikut komunitas itu udah dari 2015 akhir ya. Jangan-jangan penghasilannya di kaper ini lebih dari jadi dokter kali ya?
Bisa jadi lah. Iya, bisa jadi kan? Bisa jadi. Ini Tergantung murid-muridnya panggilan. banyak, ini murid-muridnya banyak lagi antrian ini. Tergantung panggilan, kan? Gitu, iya. Cuma sih sebenarnya gini, kenapa saya berharap itu karena ini juga lagi pandemiknya. Salah satu yang bisa ngebantu untuk perekonomian kita kan lagi anjlok ini ya. Salah satu yang bisa ngebantu untuk meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya UMKM ya bidang-bidang seperti ini. Ya, karena kedai kopi shop ada matinya. Tidak ada matinya. Jadi, nah kopi juga tidak putus dari satu sektor aja seperti kopi shopnya ya enggak. Dengan kopi shop itu berkembang, otomatis komoditi dari hulu yang dipegang sama petani juga kepakai. Jadi semuanya kalau tadinya kebantu. sedikit malah bertambah, produksi malah meningkat. Iya. Dok, satu lagi dok, karena Anda udah belajar ilmu modern ya tentang mengolah kopi ini. Ini kan cara mengolah kopi yang sesungguhnya versi Anda itu kan seperti ini. Iya. Lalu bagaimana dengan orang tua kita dulu minum kopi dengan cara dia, ya, menjemurnya dengan cara dia, menggilingnya dengan cara dia, dan menikmati dengan cara dia. Apa itu salah? Tidak salah. Jadi di kopi itu tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Oh ya. Semua itu tergantung selera. Walaupun saya seorang kaper ya, saya ambil kaper, terus di kaper itu objektif. Kopi yang tidak bagus kita beri nilai yang tidak bagus, kopi bagus kita beri yang tidak. Kopi yang bagus kita beri nilai bagus. Tapi sejatinya yang namanya selera itu nggak ada yang bisa ngebantah. Sampai sekarang pun saya nggak bisa ngerubah selera kopi bapak saya, orang tua saya buat ngalih ke kopi yang seperti ini. Tetap aja bagi dia yang punya nilai 100 itu ya kopi gunting itu kan. Yang ini dia nggak suka. Kopi gunting yang saset gunting itu ya. Itu maksudnya. Iya itu. Cuman maksud saya begini, karena saya juga di medis, saya juga seorang kaper, saya lebih mempromosikan itu ke gaya hidup, mengkreat generasi selanjutnya biar bisa menjaga gaya hidupnya itu lebih bagus, terutama dengan media kopi salah satunya. Apalagi sekarang kopi shop udah ngebanjir kan di mana-mana. Gaya hidup anak-anak zaman sekarang pasti nongkrong kan. Nah maksudnya itu bagaimana cara dia setidaknya gaya hidupnya lebih bagus dengan cara mengkonsumsi kopi. Oke, profesi barista, kaper ini menurut Anda ke depannya seperti apa ini? Lebih bagus, lebih berprospek atau bagaimana? Tergantung industrinya. Melihat perkembangan sekarang ya. Kalau untuk di Jakarta atau di Jawa, di luar Jambi itu sangat-sangat bagus potensinya. Bahkan hampir semua yang terjun langsung, yang punya profesi khusus di bidang kopi itu ya bisa dikatakan tentram lah hidupnya. Gitu. Tapi kalau untuk di Jambi sendiri kayaknya masih banyak PR-nya. Gitu ya. Karena kan walaupun kopi shopnya banyak, tapi pegiatnya itu masih sedikit. Makanya itu dia. Saya terkadang dengan beberapa teman selalu mention, selalu sounding ke teman-teman. Ayo, termasuk saya sering bikin acara cupping kopi rutin. Nah, udah hampir ini seri ke-8 nanti saya mau buat di Bulian. Itu kerjasama melibatkan komunitas-komunitas dan coffee shop di Muara Bulian. Boleh tahu nggak sekali Anda pertemuan seperti itu dibayar berapa? Gini, kalau komunitas ya mana tahu kan? Ini kan menarik simpati para anak muda supaya belajar juga. Mana tahu saya juga ingin belajar. Belajar cuppingnya belajar ambil cuppingnya, kelas cuppingnya ya. Tapi nggak bisa kali, karena saya udah kena kulit. Kalau untuk kelas cuppingnya kita sendiri sih ya kisaran 1 juta sampai 1,5 juta. Wah, kalau setiap minggu itu 3 kali pertemuan aja udah berapa kali 1 bulan? Makanya kalah gaji dokter. Artinya ini prospek atau lapangan pekerjaan yang menjanjikan juga ke depan. Apalagi Jambi juga daerah penghasil kopi yang banyak ya. Tapi saya tidak ibaratnya, walaupun saya punya kelas begini atau workshop begini, saya tidak ibaratnya orang mau belajar dengan saya nggak langsung saya ambil, nggak, saya tanya dulu. Kamu mau belajar ini mau serius atau enggak? Mau apa? Atau mau ngerintis kopi shop? Oke, bisa. Tapi kalau cuma buat ibaratnya tidak ada visi ke depannya, saya sarankan jangan dulu.
Paling mampir aja ke sini ngopi, yang kita cerita. Ini mana kopi saya tadi mana? Oh, itu. Oh, ini ya. Yang di depan. Nah, ya? itu. Iya. Ini kopi apa namanya, Dok? Ini kebetulan yang tadi dokter bikin. Ini kebetulan saya dapat kiriman kopi dari saya minum ya. Boleh. Cara minumnya begini ya. Nah, diseruput. Dihirup dulu ya? Dihirup dulu. Saya pernah diajarin tuh di orang Cina ya, kalau minum teh atau kopi itu harus dihirup gini dong. Iya. Gitu ya. Diresapin dulu ya. Itu gunanya selain buat memori kita kan? Menyium aromanya. Terus itu buat ngebantu rongga hidung, terutama di bagian, jadi kan hidung kita ini kan dia punya semacam regulator suhu. Jadi biar hidung kita itu selalu aman. Jadi tidak bersin, tidak mudah terinfeksi dan lain-lain. Oke, kopi juga bikin sehat. Iya. Menurut Anda ini berapa kali sehari ngopi bagusnya? Kopi sehat dalam catatan kalau kopinya rendah kalori. Rendah kalori, tidak pakai gula. Ya. Terus berapa gelas per hari yang boleh dikonsumsi? Kalau menurut angka kebutuhan gizi orang Indonesia, maksimal kita satu hari itu 3-4 gelas itu boleh. Dengan catatan dia tidak punya masalah dengan perutnya. Gelasnya gelas apa nih? Gelas ini? Kalau saya tidak cukup ini kalau gelas ini. Saya mesti gelas satu gelas itu 180 mili. Oh, artinya gelas standar. Untuk standar ya, untuk makan itu ya. Benar. Gitu ya. Kira-kira seperti. Tapi jangan pakai gula. Sebaiknya jangan minum kopi yang kalorinya terlalu banyak. Boleh kopi-kopi manis boleh, bukan tidak boleh, tapi kita bisa arahkan pemanisnya itu ke pemanis-pemanis yang sifatnya itu gampang diserap. Contoh, tidak menggunakan creamer, tidak menggunakan kental manis dan lain-lain. Tapi di kopi shop sering saya lihat itu ada pakai creamer, kembang-kembang, bunga-bunga pakai. Nah, itulah betul edukasinya. Makanya saya bilang banyaknya itu hanya untuk variasi aja ya. Banyaknya kopi shop bukan berarti pegiat kopinya juga banyak. Karena kan mereka end-nya itu cuma berbisnis gitu. Iya. Gitu. Makanya tadi bilang prospek profesi kopi di Jambi gimana? Itu masih belum, menurut saya masih banyak PR-nya. Masih banyak PR-nya. Masih banyak sekali PR. Di antaranya apa aja PR-nya? Memberikan mindset yang bagus terhadap orang-orang itu melihat si kopi. Iya. Kalau sekarang kan kebanyakan sih orang buka kopi shop itu kan karena bisnis aja. Jadi yang penting manis, yang penting enak, yang penting bisa diminum, dapat uang. Iya. Udah selesai. Ya, Anda juga tadi jelaskan kalau misalnya kita ada kelainan pada perut ya lambung, bagusnya minumnya kopi jenis ini. Itu salah satu tugasnya barista. Barista ya. Jadi barista itu kan punya bidang khusus namanya hospitality. Jadi hospitality itu cara dia greeting tamu, cara dia hypnoselling ke tamu. Maksudnya bukan memaksa dia untuk beli produk kita, enggak. Maksudnya kita memberikan opsi-opsi kopi-kopi yang memang bagus untuk dia konsumsi. Tujuannya buat apa? Buat dia sendiri. Langsung pelajaran attitude-nya ya, etikanya. Jadi nggak asal jual aja. Harusnya kan begitu tuh. Cuman ya susah seperti. Tapi kalau di luar-luar udah seperti itu arahnya. Oke, selain dari di coffee shop Anda melakukan pelatihan, di rumah juga bisa ya? Di rumah bisa. Waktunya ada terus. Ini profesi dokternya gimana ini? Nah, kalau untuk dokternya saya itu kebetulan sekarang kan lagi pandemi. Nah, jadi sekarang lebih banyak istirahatnya ya. Banyak istirahat, dan kalau makanya kalau mau belajar biasanya kita schedule dulu jadwalnya. Yang contohnya hari ini susah juga kita mau ketemu kan. Kita harus janjian. Makanya dia bilang kalau nggak Sabtu Minggu paling belajarnya gitu. Kecuali kalau memang lagi off atau lagi nggak ada kerjaan, ya udah bisa. Tapi yang pasti kalau mau belajar pasti dischedulekan dulu. Gitu ya. Karena kita juga punya kurikulumnya. Jadi biayanya nggak mahal ya? Biayanya terjangkau lah ya? Insya Allah terjangkau. Oke. Kalaupun mau sharing-sharing aja gratis kok, main aja ke sini. Sharing ya. Oke. Dokter Erwin ini juga punya channel YouTube ya? Nama channelnya apa? Dokter Cooking Spasi TV. Dokter Cooking Inggris ya? Cooking ya? Dokter Cooking Spasi TV. Oh, dokter tulisnya dokter ya? Dokter Cooking Spasi TV. Instagramnya apa? Instagramnya Erwin K. Syah Alam.
Erwin Kas ya. Oh, nanti kita mau di sini boleh ya? Boleh. Oke dok, terima kasih nih atas waktunya dan pembicaraan singkat kita ini. Kayaknya murid-muridnya udah banyak nih. Sekali lagi terima kasih. Semoga perbincangan ini bermanfaat. Siap, terima kasih. Iya, lain kali kita ngobrol lagi lebih panjang lebar tentang profesi dokter dan kopi. Ya, apalagi nih sebagai YouTuber, sebagai selebgram, ini banyak ini. Ganteng, tajir, banyak penggemar kali ya. Amin. Oke, terima kasih saudara atas segala perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together, it's so beautiful, you and me. Meant to be in the great outdoor, forever.